Hai, kali ini aku mau pergi lihat salah satu event yang ada di Putrajaya. Dan sekarang jam 7 pagi dan aku mau on the way. See you di sana. Finally, I just arrived dan sekarang aku mau masuk ke bagian Astaka Maroko. Ini adalah salah satu bagian yang menurut aku paling cantik di sini juga. Dan di sini juga ada Taman Rusa juga ya teman-teman. Tapi aku nggak ke sana. Dan dengar-dengar hari ini itu ada event kuda, tapi pas aku nyampe di sini tuh nggak ada apa-apa dan nggak ada keramaian, nggak ada tanda-tanda adanya event. Tapi ya udahlah, karena udah nyampe di sini, aku mau keliling-keliling bentar. Kalau biasanya kita melihat Putrajaya dengan bangunan-bangunan pemerintah yang megah, jalan yang luas, dan kawasan kota yang tertata rapi, ternyata Putrajaya itu juga punya banyak ruang hijau. Taman ini juga cukup luas, luasnya mencapai lebih dari 90 hektar. Jadi kalau kalian ingin menjelajahi semuanya dengan berjalan kaki, sepertinya memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya menurut aku tempat ini bukan tipe tempat yang harus buru-buru dikunjungi. Lebih enak kalau datang ke sini tuh santai menikmati satu area kemudian berjalan lagi ke area berikutnya. Jadi selain sebagai tempat rekreasi, Taman Botani Putrajaya juga mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengenal berbagai jenis tumbuhan. Buat yang suka fotografi, menurut aku tempat ini banyak banget spot yang bisa dimanfaatkan. Kalau kalian datang ke sini untuk berolahraga, tempat ini juga cukup menarik. Bisa untuk jalan santai, jogging, atau sekedar menghabiskan waktu dengan berjalan tanpa tujuan tertentu, kayak aku sekarang ini. Dan menurut aku, aktivitas seperti ini memang sederhana tapi kadang justru sangat menyenangkan. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang terlalu banyak, cukup berjalan, melihat pemandangan, menikmati udara, dan sesekali berhenti untuk mengambil foto ataupun video. Apalagi kalau sehari-hari lebih sering berada di depan laptop atau bekerja di dalam ruangan, keluar sebentar dan melihat suasana yang lebih hijau seperti ini lumayan membantu untuk refreshing. Sama seperti aku yang tinggal di KL dengan hiruk pikuknya kota, dan ini merupakan salah satu tempat menurut aku yang wajib aku kunjungi setiap minggu. Oh iya, aku belum ngejelasin tempat yang ini. Nah, tempat ini bagian section ini adalah Pavilion Maroko atau Astaka Maroko. Bangunan memiliki desain yang terinspirasi dari arsitektur Maroko atau Maghribi. Kalau dilihat dari detail bangunannya, memang cukup berbeda dibandingkan dengan suasana taman di sekitarnya. Bagian ornamen dan bentuk arsitekturnya memberikan kesan yang unik. Jadi kalau kalian berkunjung ke Taman Botani, area ini cukup menarik untuk dimasukkan ke dalam itinerary kalian. Selain tanaman dan taman, di berbagai bagian kita juga bisa menikmati pemandangan yang lebih terbuka. Dan seperti yang sekarang ini aku melihat kalkun. Di sini aku jadi merasa bahwa Putrajaya memang mempunyai konsep kota yang cukup menarik. Di satu sisi merupakan pusat pemerintahan dengan bangunan-bangunan besar dan jalan yang luas, tapi di sisi lain banyak juga kawasan hijau dan membuat suasananya tidak terasa terlalu padat. Dan Taman Botani menjadi salah satu contoh ruang hijau yang cukup menarik untuk dijelajahi. Sebenarnya di Putrajaya ini ada banyak banget taman, tapi salah satu taman yang terkenal itu adalah Taman Botani Putrajaya. Terus jalan ke depan, kalian bisa melihat di sebelah kiri itu ada hamparan atau padang hijau. Jadi bisa buat untuk piknik atau hanya untuk sekedar bersantai menikmati pemandangan Putrajaya. Oh ya, kali ini aku tidak explore semua bagian dari taman ini karena taman ini luas banget. Jadi aku hanya explore di bagian-bagian depannya saja. Ditambah lagi padahal ini masih pagi, tapi udara dan cuacanya di sini udah cukup panas.
Dikarenakan akhir-akhir ini Malaysia sedang mengalami cuaca panas terik dikarenakan adanya faktor dari fenomena El Nino. Jadi kerajaan di sini atau pemerintah di sini menyarankan untuk tidak terlalu beraktivitas di luar ruangan. Taman ini juga memiliki banyak fasilitas seperti adanya toilet umum di beberapa titik dan jadi kalian jangan khawatir. Oke, sebelumnya itu aku dapat informasi kalau hari ini tuh ada event kuda. Tapi pas aku nyampe di sini tuh nggak ada dan signboardnya pun juga nggak ada. Jadi udah mungkin keliling-keliling aja bentar terus mungkin ke tempat lain. By the way ini aku ambil videonya itu pakai Insta360 Luna Ultra. Sombong amat. Di sini kalian juga bisa nyewa sepeda, jadi kalian bisa menikmati pemandangan taman ini dengan menaiki sepeda juga. Kalau ditanya apakah tempat ini cocok untuk semua orang, menurut aku cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Kalau kalian suka fotografi, ada banyak pemandangan yang bisa dicari. Kalau suka olahraga, bisa jalan atau jogging. Kalau suka tanaman, tentu ada banyak hal yang bisa dipelajari dan dilihat. Dan kalau hanya ingin santai, ya itu juga bisa. Karena sebenarnya tidak ada aturan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang spesial ketika datang ke taman ini. Kadang tujuan kita cuma ingin menghabiskan waktu dengan suasana yang lebih tenang. Selain itu, di sini juga menyediakan tempat makan atau restoran, jadi teman-teman gak perlu khawatir bisa menikmati kawasan taman ini dengan makan bersama dengan keluarga, kerabat atau teman. Dan juga kalau hanya untuk mau ngopi-ngopi cantik, di sini juga menyediakan coffee shop. Oh ya, dari tadi aku banyak ngomong dan menjelaskan mengenai taman ini, tapi aku tidak menjelaskan mengenai bagaimana sih cara ke taman ini. Untuk public transport memang tidak ada yang direct untuk ke sini. Jadi kalian kalau misalnya mau naik public transport itu bisa naik MRT sampai ke Putrajaya dan kemudian kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian dan menggunakan Grab. Jadi setelah menghabiskan waktu di Taman Botani Putrajaya, menurut aku tempat ini memang cocok untuk kalian yang ingin mencari suasana berbeda tanpa harus pergi terlalu jauh dari kawasan kota. Tempatnya luas, banyak area hijau, banyak tanaman, dan ada beberapa spot menarik yang bisa dieksplorasi. Dan yang paling aku suka adalah suasananya. Tidak perlu terburu-buru, kita bisa berjalan dengan santai sambil menikmati apa yang ada di sekitar. Karena terkadang perjalanan yang sederhana seperti ini justru bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Kalau kalian sedang berada di Putrajaya, mungkin Taman Botani ini bisa kalian masukkan ke dalam list tempat yang ingin dikunjungi. Jadi itu dia perjalanan santai kita kali ini di Taman Botani Putrajaya. Semoga kalian menikmati videonya. Dan kalau kalian suka konten jalan-jalan seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan aku ke tempat-tempat menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan terima kasih. Bye-bye.